Cucu Nabi Jalur Hasan namanya Asy-Syarif. Cucu Nabi Jalur Husain namanya As-Sayyid. Ba'alawi Ubaidillah munqati'un abadan. Ba'alawi Ubaidillah munqati'un abadan. Maulaya salli wa zalim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Cucu Nabi Jalur Hasan namanya Asy-Syarif. Cucu Nabi Jalur Husain namanya As-Sayyid. Ba'alawi Ubaidillah munqati'un abadan. Ba'alawi Ubaidillah munqati'un abadan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus guru urang sadayana Abuya Mama Ghufran Al-Bantani wa min silsilatil masyayikh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan juga Raisul Ma'had Gus Asef Saifullah dan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dan seluruh yang hadir di majelis ini, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Kota Wali. Jadi kalau Demak ini dikatakan Kota Wali, masyhur Gus Ilyas. Masyhur karena bukti sejarah itu ada. Nah, kalau ketika ada yang mengatakan di sonoh di kotanya mereka itu adalah Kota Wali, ya kita belum pernah tahu. Tapi kalau kita mengatakan Demak adalah Kota Wali, ini sangat masyhur. Catatan sejarahnya ada, bahkan diakui seluruh dunia. Betul? Keturunannya juga ada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan wasilah guru, kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi. Sampai kapanpun, ini catatan ya netizen ya, kita ini menjaga marwah Nusantara, menjaga marwah NKRI. Sampai kapan warga masyarakat Indonesia mau dibohongi oleh Ba'alawi? Harus sadar, ketika ada orang-orang yang mengkanter dan lain sebagainya, jangan takut. Kita ini membela marwah negara kesatuan Republik Indonesia. Justru ketika ada orang yang menghalangi perjuangan orang-orang yang ingin membebaskan dari perbudakan dari Ba'alawi, berarti mereka adalah pengkhianat daripada bangsa. Betul apa tidak? Lawan jangan. Lawan. Nah ini taring muridnya Abuya Mama Ghufran aja kayak gini, dihakan sekarang. Kemarin aja Gus Abbas ini kalah sangar ini, kata Gus Abbas. Begini, bangsa Indonesia ini bangsa yang hebat. Bahkan kemarin kita bersama Abuya Mama Ghufran di Buntet, kita sedikit buka sejarah ulama kita. Artinya kehebatan ulama-ulama Nusantara, termasuk gurunya Abuya Mama Ghufran, Abuya Mama Armin, yang sedemikian rupa hebatnya perjuangannya,
Bahkan bukan hanya diakui di Indonesia saja, tapi di tanah Hijaz diakui beliau. Tidak tuh beliau membanggakan nasab? Betul apa tidak? Beda dengan perjuangan dari Ken Ba'alwi, justru mereka perjuangannya tidak ada. Untuk kemerdekaan tidak ada. Tapi yang dikedepankan adalah merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasul, walaupun mereka belum terverifikasi nasabnya kepada baginda Rasul. Dosa besar ini. Apakah mereka para habaib Rabi'ah Alawiyah lupa dengan sabdanya Nabi yang katanya jid-jidnya? Kan gitu. Andalan mereka kan kalau dengan orang pribumi, Muhammad itu jidmu apa jidku? Muhammad itu kakekmu ya kakekmu itulah. Kakek. Saya ini diajak keliling bersama Abu Yamamah Ghufran. Mengenal mereka itu saya kira dengan orang-orang yang suka komentar lebih duluan kenal kita dengan para habaib. Betul. Bagaimana tidak? Sedikit banyaknya kami mengetahui bagaimana sifat terjangnya mereka, grand desainnya mereka, cara mereka untuk menaklukkan umat muslim, khususnya warga Nahdliyin yang ada di Indonesia. Tahu kita kan begitu. Pondok pesantren unik sampai menyampaikan sedemikian rupa setiap malam ini untuk mencerdaskan, supaya menyadarkan warga masyarakat kalau hormat monggo secara hablum minan nas, tapi kalau kita hormat kepada mereka kemudian karena dzurriyyah Rasul, ini akan menjadi maksiat besar, dosanya besar. Bagaimana tidak besar? Karena mereka telah membawa kebohongan yang sangat luar biasa dengan mengatasnamakan baginda Rasul. Kata Nabi, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa saja yang membuat kebohongan atas namaku, kata Nabi, maka falyatabawwa maq'adahu finnar, maka tempat yang layak bagi mereka yang suka mengaku cucunya Nabi sementara mereka berbohong, falyatabawwa maq'adahu finnar, tempat yang pas berada di neraka yang keras, neraka. Gimana itu? Kanjeng Nabi yang matur, jidmu, katanya jidmu. Bangsa Indonesia dari dulu, kalau kita paham sejarah ulama Nusantara, dari mulai ketika Syekh Nawawi diangkat sebagai Sayyidul Ulama il-Hijaz, kemudian beliau menjadi Imam Masjidil Haram, menggantikan setelah Syekh Junaid Betawi, setelah itu dilanjutkan lagi oleh muridnya Syekh Khotib Minangkabau. Tidak tuh ulama-ulama kita yang dawir-dawir seperti mereka. Justru kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat harus mulai sadar, karena peradaban sekarang itu sudah tidak zaman jahiliyah itu. Wong jahiliyah ini sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi, masih ada ini perbudakan. Kan begitu. Makanya kalau masyarakat sebenarnya kalau kita lihat, saya yakin sudah banyak yang mulai sadar. Tapi kadang-kadang ada orang yang membela itu karena sudah tahu ini istilahnya tidak benar sebenarnya. Jadi nanggung gitu Gus sebenarnya. Wah, aduh ini mah. Akhirnya belanya mati-matian. Satu catatan. Ketika banyak orang yang mengatakan bahwa pondok unik Abu Yamamah Ghufran, kita sebagai santri-santrinya dicap sebagai pembenci Habib, sangat salah. Sangat salah kalau dikatakan pembenci. Ya. Kita ingin meluruskan, ini satu saya sering ingat, seringkali yang disampaikan oleh mereka ketika ada pemerintah yang menurut mereka yang zalim, mereka serang, bahkan sampai ditogut-togutkan, bahkan istana disebut istana iblis. Kemudian ada yang tanya, Bib, kenapa kok pemerintah dikatakan demikian? Oh, kami ini sayang sama pemerintah. Jawabannya begitu. Ingin menyadarkan. Ya sama, ketika kita dengan keras seperti ini, kalau ada yang bertanya, kenapa kepada Habib kayak gitu? Kami sayang sama Habib, supaya sadar. Kan begitu. Nah ini yang harus kita tanamkan. Bagaimanapun, kita ini orang pribumi. Kita ini, nenek moyang kita ini sudah berjuang sedemikian rupa, tumpah darah untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Yang pada waktu itu ketika Mufti Batavia Utsman bin Yahya menjadi mufti, dia menghalangi pergerakan Nusantara untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda.
Catatannya ada kita. Ketika di Banten rame-rame dari Cilegon mau melawan pemerintah Hindia Belanda, siapa yang mencegah? Siapa yang menghasut? Kalau bukan dari klan Ba'alawi, Utsman bin Yahya. Itu datanya ada. Nah, kita harus mulai membuka pikiran, kita harus mulai membuka bahwa di sini ada grand design yang sebenarnya sudah direncanakan sedemikian rupa, dan ini berestafet. Ini yang harus kita waspadai, ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir dari saya, karena kemarin Abu Yamamah Ghufran sudah ngobrol panjang lebar dengan beberapa tokoh-tokoh yang kemarin, satu catatan, beliau menyampaikan Indonesia ini tetap akan menjadi rebutan orang. Artinya perjuangan kita ini bukan hanya tantangan ini saja. Kita harus isti'adad, memegang teguh ideologi Pancasila agar supaya integritas NKRI tetap utuh. Karena kan begini alasan mereka, emang siapa sih yang mau merubah Pancasila? Emang siapa sih yang mau merubah NKRI menjadi NKRB? Andai kata begitu. Alasan mereka begitu. Mereka gak sadar yang dimaksud dengan Abu Yamamah Ghufran, mereka ingin merubah Pancasila NKRI. Nilai, coba kita sudah lihat. Ada salah satu kiai di Jawa Tengah ya, sampai mengeluarkan buku yang mengharamkan tradisi-tradisi yang ada di wilayah Demak. Itu ada loh. Itu grand design. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada nilai-nilai Pancasila, secara tidak disadari nilai Pancasila ini telah dikikis satu demi persatu. Itu kalau satu batas satu, ketuhanan yang Maha Esa sampai kelima, banyak yang hafal. Tapi nilai Pancasila inilah yang harus kita pertahankan. Makanya untuk hadnya, alamahnya, Abu Yamamah Ghufran kemarin mengajak kepada pondok-pondok pesantren untuk setiap pesantren ini mendirikan tugu Pancasila supaya menjadi pedoman. Tuh kan, coba ada nggak yang berpikir seperti itu? Nggak ada. Itu aja lah. Itu yang saya sampaikan ya. Terus kemarin ada juga yang mengatakan, wah apa namanya, coba Anda lihat wajah saya nih, para yang biasa yang tanya, wah ini panik. Saya demi kebenaran gak akan ada paniknya ya, gak akan ada paniknya, gak ada takutnya demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kayak saya tahu mereka itu wah karena mereka untuk mencari konten. Begitulah ya, pokoknya tetap semangat. Kita tetap guyup rukun untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sampai kapanpun. Ini masih melekat nih, pecamkan omongan kami di sini. Sampai kapanpun dari klan Ba'alawi, mereka sampai dini hari masih menganggap kita ini kasta terendah secara sosial. Buktinya banyak kok. Kalau benar mereka menyetarakan kita sebagai manusia dengan panduannya Bhinneka Tunggal Ika, gak mungkin mereka gemar ingin dihormati. Artinya kita ini masih diposisikan sebagai kasta terendah. Itulah mental atau mindset para antek-antek Belanda. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.